Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kami tim pemburu malam. Kali ini kita berada di daerah Gudang Terbengkalai yang ada di daerah Di Jalan Palaran. ya Jalan Poros Palaran gitu, mau menuju ke Stadion Palaran gitu. Stadion Palaran ya. Nah, oke guys, ikuti terus penelusuran kami. Cekidot.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke guys, ketemu lagi dengan kami tim pemburu malam ya, seperti biasa. Ini saya bawa sate ya. Ini satenya. Ini bukan sate gagak ya, ini sate ayam. Sate ayam kamu bilang sate ayam ya. Jangan sate ayam dibilang sate gagak. Ini sate ayam asli ya, masih mentah. Kami akan bakar di sini ya, di tempat angker gudang terbengkalai yang sudah lama ya. Oke, saksikan aja guys. Oke guys, barusan kita tadi bakar sate ya, sate apa adanya ya, adanya apa ya itu sudah katanya. Iya, tidak terlalu mewah ya, cuman sate yang masih mentah, kita langsung bakar aja di situ ya, tanpa ada persiapan apa-apa ya. Mudahan sehat aja. Ini gini guys, jadi ini kan kita bakar daging nih di tempat angker seperti ini. Jadi kami sengaja tidak bawa terasi sama ikan asin karena ini cukup ini menggantikan daging sate ini guys. Karena baunya aja udah lumayan ya. Suasana tahun baru guys. Oh ya, lupa juga ya. Oh ya guys, saya hampir lupa. Selamat tahun baru ya di 2026. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya ya. Apa yang kita inginkan di tahun-tahun sebelumnya semoga mudah tercapai di tahun ini ya, amin. Rezeki tambah lancar, sehat dan panjang umur, amin. Jadi malam ini kita hanya berdua karena anggota kami yang satu itu ada urusan penting ya, jadi nggak bisa hadir, nggak bisa ikut penelusuran bersama kami ya. Jadi kami lakukan penelusuran ini cuman berdua aja untuk malam ini. Tadi sempat gerimis ya, tadi di luar gerimis, angin, mendung cuaca. Tapi alhamdulillah ini nggak jadi hujan ya guys. Guys, kita makan dulu guys ya. Makan apa? Makan sate guys ya. Sate. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setengah masak ya. Menunya agak sedikit berbeda guys. Sate roti. Nggak nyambung ya guys. Karena ini menunya suasana tahun baru, jadi kita bikin sedikit berbeda. Bakar sate sampai patah lidi lah. Nah, daging setengah masak lagi, kanibal memang. Tapi tetap enak guys. Halo guys, alhamdulillah ini kami penelusuran sudah video yang lebih dari 20 diupload ya di YouTube. Karena juga kami baru ya, masih baru. Dan alhamdulillahnya selama penelusuran sampai saat ini, detik ini tidak pernah terjadi apa-apa ya kepada kami. Tidak pernah ada kesurupan, diganggu ya. Terus dimimpiin, diikutin sampai rumah, nggak pernah sama sekali ya sama kami, alhamdulillah ya. Jadi malah kami yang mengganggu gitu kan, mengganggu tempat-tempat angker tuh kami yang mengganggu ya, bukan mereka mengganggu kami yang mengganggu mereka. Ini kebetulan suasana turun hujan guys, barusan ini. Tadi sempat berhenti, sekarang turun hujan lagi nih. Mudah-mudahan kedengarannya suaranya, ini kan di atas seng ini, kedengaran suara hujannya mudah-mudahan.
Jadi dikira kami bohong-bohong lagi. Ini memang suasananya hujan. Bagaimana tadi? Ya, malam ini sebelum kita ke sini tuh juga selesai hujan. Pas kita penelusuran di awal di depan tadi itu gerimis sudah tuh. Masuk ke sini mereka berhenti. Sisi kita bakar-bakar mulai berhenti. Nah, setelah masuk ngomong ini hujan lagi nih. Wah, seru pokoknya. Ya kitanya seru, setannya enggak seru bagi mereka. Enggak seru setannya. Oh, penghuni tempat ini nih gimana ya? Sampah semua, lepas semua. Ya, jadi sudah berkali-kali ya kita ngasih edukasi ke netizen ya, bahwa semua makhluk-makhluk setan, jin kafir itu semuanya amat lemah ya, sebenarnya amat lemah. Hanya cosplaynya saja yang menyeramkan supaya membuat kita takut ya. Akhirnya kita bukan takut Tuhan lagi ya, kita takut setan gitu loh. Itu tujuan mereka salah satunya. Ya. Terus yang mengenai perkara jin muslim atau jin kafir lah segala macam, yang jadi ada satu kalangan dia mengatakan gini, oh bagus aja kok setannya nih, bangunkan saya sholat, nyuruh saya berzikir, mengingatkan saya kepada Tuhan saya wajib beribadah. Oh nanti dulu. Seperti di video sebelumnya kita pernah mengatakan bahwa jin muslim tidak pernah mau mengurusi urusan manusia. Nah, kalau ada jin yang mengurusi urusan manusia, dia menyuruh beribadah segala macam, itu jin kafir. Ingat, dia menyuruh kita beribadah, tetapi ada kepentingan lain di sebalik itu ya. Membuat bagaimana dia membuat supaya manusia ini merasa istimewa pada dirinya, yang dia mengklaim dirinya dia luar biasa. Secara tidak langsung dia memandang makhluk-makhluk yang lain itu tidak seistimewa dirinya, karena seolah-olah dia adalah orang yang paling diberkahi, orang yang mendapat anugerah. Nah, ini adalah framing-framingannya jin kafir. Lalu dikarenakan dia disuruh beribadah segala macam, manusia mengklaim bahwa itu adalah jin muslim. Oh bukan, jin muslim bukan seperti itu. Jin kafir yang melakukan hal itu. Kenapa? Ada kepentingan dari jin kafir ini tersebut untuk membuat manusia di dalam hatinya merasa berbeda daripada manusia yang lainnya, sehingga dia merasa bahwa diri dia lebih istimewa daripada yang lain. Lalu dia tanpa dia sadari dia membanggakan ibadah dia. Setelah dia membanggakan ibadah dia, lama-kelamaan jin kafir ini tadi mudahlah mendoktrin kepada manusianya, dikarenakan manusia sudah 100% percaya bahwa ini adalah jin muslim, bahwa ini adalah seorang ulama besar, bahwa ini adalah seorang wali. Nanti dulu, tidak semudah itu kita mengklaim apa segala macam gitu. Nah, kalau sudah dia mampu mendoktrin kita, maka sedikit demi sedikit ajaran yang pernah dia berikan sama orang ini, doktrin yang pernah dia berikan akan dia geser sedikit-sedikit perlahan-lahan, membuat manusia tersebut merasa sombong, membuat manusia tersebut ketergantungan kepada makhluk itu, tidak lagi bergantung kepada Allah. Hati-hati yang seperti itu. Jin muslim ini banyak, jin kafir ini banyak trik-triknya. Hati-hati. Makanya kami mengatakan jin muslim tidak pernah mau ikut campur urusan manusia. Itu memang dia tidak pernah mau ikut campur. Tapi jin kafir, setan, iblis, satu paket semua itu, wah bahaya tuh. Hati-hati. Dia banyak trik-trik di dalamnya tuh. Jadi tidak semudah itu kita percaya. Kita bangsa manusia, umat Rasulullah, ada ulama, ada yang lain dari bangsa manusia sendiri. Ingat, manusia ada makhluk sempurna. Kenapa harus ada kita perlu dengan mereka gitu? Nah, perlu, tidak ada urusan dengan mereka gitu.
Makanya kami melakukan penelusuran seperti ini, sedikit-sedikit kami beri edukasi, dan kami wajar memberi edukasi karena kami original, tidak pernah ada gimmick, nggak ada ya ada setannya, nggak ada gitu. Ya, jadi itu sempat dijelaskan ya tadi sama Suhu ya. Yang pertama saya tegaskan lagi, pemburu malam dari awal sampai saat ini tidak ada setting ya. Tidak ada gimmick, tidak ada setting. Karena apa? Kita memberikan edukasi ya, pemahaman. Sedikit demi sedikit kita kasih pemahaman ya, bahwa jin kafir itu amatlah lemah dan sangat suka menggoda manusia, bahkan dengan mengatasnamakan agama. Itu yang bahaya ya, mengatasnamakan agama. Maka saya dijelaskan tadi ya sama Suhu, Macam-macam, bukan hanya mengataskan agama, segala hal dia akan masuk, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan budaya, macam-macam dia obrak-abrik supaya Malaysia ini rusak, tidak ingat tadi sama penciptanya. Di awal oke loh, di akhirnya endingnya kacau. Jadi seperti kejadian di Ring Road itu ya, tahun berapa itu ya, Pale Bakso itu, ini kisah nyata ya guys, bukan saya ngarang ini. Di Samarinda ya kejadiannya di Ring Road. Pale Bakso itu jualan, mungkin sekitar malam ya, entah malam jam berapa, habis isya atau gimana, habis isya, kayaknya habis isya sih sekitar itu. Pale itu dipanggil seseorang, orang tua, sosok orang tua, seperti mau beli bakso gitu ya, didatangin. Nah, entah kenapa kata istrinya, ini Pale ini nggak pulang-pulang berapa hari ya temannya. Ya. Nah, itu kejadian guys di Samarinda, ini kisah nyata, bukan saya ngarangnya, silahkan di cross check ya kalau saya bohong. Jadi diviral karena ini suaminya menghilang karena jualan bakso. Terus gerobaknya ditemukan di pinggir jalan sama sendalnya selama beberapa hari ya kan. Takut terjadi apa-apa kan, takut dirampok mungkin, takut apa. Tahu-tahu dapatnya di tempat yang sangat jauh, berkilo-kilometer itu, jauh pokoknya tempatnya. Diinterogasilah bapak itu dalam keadaan lemas kan, didapatkan warga setempat. Bilangnya dia selama perjalanan itu dipanggil sosok orang tua, dibawa ke suatu tempat, dikasih wejangan. Jangan lupa sholat. Tuh ceritanya gitu. Jangan lupa puasa, berbuat baiklah, beramal kepada sesama manusia. Seperti itu orang tua sosoknya. Nah, yang seperti itu maksud kami guys. Itu jin kafir. Jin kafir yang suka menggoda manusia dengan mengatasnamakan agama. Ingat itu ya. Sekali lagi saya tegaskan, jin muslim tidak pernah mengurusi urusan manusia, apalagi dia menyuruh kita ibadah. Tidak pernah ada namanya jin muslim menyuruh kita ibadah. Dia sangat menghargai manusia. Kalau ada jin yang seperti itu jin kafir, 1000% saya nyatakan itu jin kafir. Ya. Kalau seandainya nih mengatakan bahwa bukan, itu jin muslim, kami sudah mengatakan seperti ini gitu. Tidak usah aneh-aneh. Mereka sebagai pelakunya yang kami katakan itu adalah jin kafir. Kalau mereka marah, pasti nyerang sudah, pasti ganggu kita. Berapa video nggak ada juga ganggu, malah kita yang ganggu. Jadi sangat ini ya guys ya, permainan jin kafir ini sangat bagus sebenarnya. Skenario mereka ini sangat rapi gitu untuk mencelakai manusia dan menyesatkan manusia, yaitu mengatasnamakan agama. Pertama-tama nyuruh kita sholat ibadah, nanti pada saat kita sudah kita diingatkan terus ya sama jin ini pasti jin Islam nih ya kan. Nanti kan kita berpikiran, mana jin yang tadi ya, kok enggak mau, jin aku mau ketemu dong. Nah, ketemu dong. Repotnya lagi, kalau orang tersebut yang kurang pengetahuan, kurang pengalaman, dia mengatakan bahwa itu adalah sosok wali. Wah, bahaya lagi tuh. Jadi, nih, jin Islam, jin kafir, wali, itu ada ciri spesifiknya. Tidak bisa sembarangan langsung menafsirkan karena dia membawa agama lalu kita katakan itu luar biasa. Hati-hati.
ada pembelajaran lagi, pengetahuan lagi tentang itu. Tidak bisa sembarangan. Jadi kita yang orang awam ini jangan langsung menyimpulkan oh ini jin muslim, ini pasti menurut kita sholat itu pasti jin muslim. Jangan dulu guys, karena kita tidak punya pemahaman, kita tidak tahu ciri-cirinya, kita jangan dulu menyimpulkan seperti itu ya. Ingat pesan saya, intinya ini aja. Jin Islam tidak pernah mengurusi urusan manusia, menyuruh kita sholat, puasa, menyuruh kita berbuat amal baik. Jin Islam tidak pernah seperti itu ya. Kerjaannya hanya ibadah. Dan dia sangat menghargai manusia, karena manusia ini kan umatnya Rasulullah, manusia sempurna daripada mereka. Jin Islam tuh paham dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka tidak pernah mencampuri urusan manusia. Ingat itu aja. Kalau urusan manusia dicampuri dengan jin, itu jin kafir. Itu aja ya. Itu aja patokan, itu aja guys. Ya gimana ya, banyak hal-hal lain sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi manusia sehingga manusia ini memiliki asumsi-asumsi liar. Rasulullah sudah mengatakan, ku tinggalkan dua hal yang mampu membuat manusia ini menjadi pegangan manusia, pegangan kehidupan dia, untuk dia selalu ingat kepada penciptanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita mengalami sebuah pengalaman yang aneh, yang ganjil, atau anomali-anomali yang kita sendiri pun sebenarnya nggak tahu, jangan sok tahu hanya karena mendapatkan informasi seperti ini, hanya dengar dari cerita apa segala macam. Jangan. Teori tidak memberikan sebuah kebenaran, tapi memberikan kebenaran adalah praktek di lapangan. Jika kita tidak tahu, tanya para ulama, jangan langsung menyimpulkan sendiri. Cari ulama-ulama yang kita anggap ahli di bidang itu, ulama-ulama masyhur, banyak ulama-ulama kita kok. Jadi jangan langsung menyimpulkan sendiri. Pertama, kita memiliki pengetahuan yang masih sedikit. Kemudian kita mengalami peristiwanya, kemudian kita simpulkan sendiri. Kan lucu namanya. Tanya sama orang yang sudah berpengalaman, atau para ulama-ulama yang sudah luar biasa. Ya, ulama-ulama yang memang orang lapangan. Jangan juga ulama-ulama teori. Jangan. Makanya guys, selama kami penelusuran ini, setan mana coba, jin mana coba yang berani mengganggu kita? Saya bukan sombong di hadapan kalian, tidak. Saya menyombongkan diri di ini nih, makhluk jin ini. Mereka banyak, cuma mereka tidak berani mendekat. Ingat, mereka tidak berani mendekati kita. Ya. Pesan saya untuk kalian umat muslim ya, khusus umat muslim ya, pesan saya, kalau bisa sekali seumur hidup ke majelis ilmu. Connect apa tidak connect, ngerti apa tidak ngerti di majelis ilmu, hadir aja di situ. Kalau bisa sekali seumur hidup, ya bagus, rutin. Insya Allah dapat berkahnya. Bukan apa yang kita cari, kita tidak dapat pemahaman, berkah yang kita dapat guys. Ya. Apa yang dibilang guru, tidak ngerti kita nih apa yang dibilang guru. Paling kada kita dapat berkah. Ujung-ujungnya kita dapat doa dari para guru. Kalau merasa datang ke sana nih untuk supaya kita nih paham, supaya pintar, itu nomor sekian. Yang penting itu berkahnya, berkah daripada guru. Kenapa? Guru dapat berkah daripada guru, itu guru tuh akan nyambung satu mata rantai nanti kepada Rasulullah SAW. Insya Allah di akhir hayat kita dapat syafaatnya, berkah daripada guru itu tadi, gitu loh. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan tidak ada yang kita takuti hanya Allah apa segala macam. Teori. Kalau mau beneran, coba buktikan, gitu loh. Buktikan di lapangan. Jangan teori. Kalau nggak mau seperti itu, anak saya juga bisa kalau mau seperti itu. Tidak ada yang kita takuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikan. Itu kayak gini, itu begini, orang itu begini-gini. Anda sudah mencapai pencapaian seperti orang itu? Bukan. Anda sudah mengalami sebuah
perjalanan Anda sudah mengalami sebuah pembuktian nggak, praktik di lapangan nggak? Jangan berasumsi pribadi hanya berdasarkan teori dan informasi yang melahirkan sebuah asumsi-asumsi liar. Hati-hati, jin bisa juga jin sangat mengganggu sekali, mempengaruhi kehidupan manusia melalui sebuah pemikiran. Itu hati-hati loh, pemikiran-pemikiran seperti itu gitu. Gak bisa diganggunya secara fisik, secara yang aneh-aneh, tapi secara pemikiran habis kita digulung. Dan juga ya sama guys, kita sama-sama belajar ya, bukan kita merasa lebih pintar dari kalian, tidak. Saya juga belum ada apa-apa juga di sini pengetahuannya ya, hanya sedikit saja. Juga masih belajar. Contoh simpel aja nih, cerita dari teman ya. Ini kisah nyata juga, cerita dari teman kerja ya. Di suatu tempat ada orang bunuh diri nih. Bunuh diri, tadinya tempatnya itu aman aja, dilewatin nggak angker. Ketika ada orang bunuh diri, tahu-tahu tempatnya jadi angker. Muncul arwahnya, muncul di situ yang pelaku bunuh diri itu. Nah, ini nih, jangan dibilang itu rohnya yang meninggal itu. No, bukan guys. Yang meninggal sudah kembali ya. Ingat ya, pemahaman kita sebagai umat muslim, siapapun yang meninggal rohnya sudah kembali ke ilahi ya. Yang jadi masalah, kenapa mas dia muncul di tempat itu orangnya sama? Kan saya bilang, jin kafir itu pintar meniru siapa saja framing-annya. Ya bener ya Suyo ya? Ya, nah ini pemahaman juga nih. Jadi mereka yang bunuh diri itu, misalnya saya nih bunuh diri, gantung diri kan saya. Tahu-tahu saya kan sudah dikubur. Tahu-tahu saya muncul di tempat itu. Makanya rohnya orang ini nih yang bunuh diri. Itu salah guys. Itu framingannya jin kafir. Ingat itu ya. Framingannya jin kafir untuk menakuti kalian bahwa ini tempat angker nih. Orang harus takut sama saya. Senang mereka kalau manusia takut sama dia. Itu ya. Ingat. Gak ada manusia itu mati jadi hantu, itu gak ada cerita ya. Semua kembali. Kita berdasarkan Al-Quran dan hadis, ijma para ulama, kias para ulama-ulama yang sudah masyhur, ulama-ulama yang luar biasa gitu loh, dalam pencapaian spiritual dia kepada penciptanya gitu loh. Jadi tidak ada yang itu begini, nggak ada. Kembalilah kita kepada Al-Quran dan hadis, kepada para pendapat-pendapat ulama, yaitu ijma, tapi pendapat ulama-ulama yang memang luar biasa, yang terkenal, yang masyhur. Jangan pendapat ulama-ulamaan, nggak ada yang seperti itu. Cuman ya tetap kami seperti dulu-dulu juga sampai sekarang juga kami tetap mengatakan jin, bangsa jin itu lemah. Jin mana aja, selama dia jin kafir lemah sudah, nggak ada lagi bisa, nggak ada tawar-tawaran. Kan Al-Quran sudah mengatakan seperti itu ya. Kalau ada yang membantah, saya berarti harus mencurigai Anda ya. Oh jin kafir mana ada lemah, dia kuat, dia bisa ganggu manusia, bisa. Kalau bisa ganggu manusia bisa segala macam. Sampai sekarang kita aman-aman aja ya. Buktinya kita aja guys, penelusuran anak mari. Buktinya contohnya ke kita. Buktinya mas saya diganggu, lo aja yang diganggu, pikiran lo yang diganggu. Lah kami nggak diganggu selama ini. Dihantui kayak pulang ke rumah, malah ada yang dengar kabar itu mereka cari gara-gara di tempat angker pulang kecelakaan. Sampai seperti itu anunya, seremnya ceritanya itu ya. Pulang kecelakaan bilang juga, pikirannya dihantuin. Lah kami tim pemburu malam masing-masing rumah ini nggak ada diganggu, malah kami yang ganggu. Makanya saya bilang kalau kami diganggu dari awal penelusuran sampai sekarang,
Ini loh, sudah berapa video kami upload ini? Sudah 20 lebih. Kesurupan enggak ada sama sekali. Dan tempat yang kami datangi benar-benar itu, benar-benar yang kata orang itu benar-benar tempat angker. Kita tidak mau tempat yang biasa diangker-angkerkan. Ya. Saya settingan, tidak mau kita seperti itu. Penipuan namanya. Makanya kami wajar memberikan sebuah edukasi karena kami memang benar gitu loh. Dan setiap video kami selalu mengatakan sebuah lokasinya di sini, di sini. Jadi kalau misalnya tidak ada yang percaya, datangi saja lokasinya. Nah, Silakan penelusuran sendiri, tapi resiko tanggung sendiri. jadi jangan dikira ini lokasinya, paling lokasinya nggak angker, silahkan. Kalau sampai mau coba, sini aja. Lakukan hal yang sama dengan kami. Bakar daging, bakar terasi, ya, bakar ikan nasi, silahkan coba aja. Resiko tanggung sendiri. Terus apa lagi ya? Banyak. Ingat, kita bukan hanya berani buta begitu saja, tidak. Kita tetap ada berkeyakinan kepada Al-Quran dan hadis, kepada ulama-ulama, kepada guru-guru kita. Kalau sudah Al-Quran mengatakan hadis seperti ini, ya seperti ini sudah keyakinan kami, tidak bisa berubah. Nah, yang dikhawatirkan, hadis mengatakan seperti ini, Al-Quran seperti ini mengatakan, ulama seperti ini. Begitu praktek di lapangan, berbeda sudah dengan prakteknya. Jadi jangan hanya teori-teori saja. Prakteknya di lapangan itu bukti daripada kebenaran. Buat kalian, ya, yang biasa mendatangkan makhluk-makhluk astral, makhluk gaib, penampakannya berwujud. Saya sering nonton tuh konten-konten. Nampak sekali itu makhluk, didekatin, nggak bisa lari kemana-mana. Buat kalian, silakan collab sama saya. Bisa. Kalian yang bisa menampakkan makhluk, mendatangkan makhluk, kami setengah mati nih. Mendatangkan makhluk nggak dapat ini. Ayo collab sama saya. Mendatangkan makhluk-makhluk jin kafir itu. Ayo collab sama kita. Salah satu dari kita, boleh? Ini guys tentang kesurupan ya. Sedikit-sedikit reaksi, aksi dan reaksi seseorang yang begitu aneh apa segala macam, lalu dikatakan kesurupan. Nanti dulu, kesurupan ini banyak jenisnya, kategorinya banyak. Jangan lalu dikatakan, oh ini kemasukan jin ini. Oh nanti dulu, dia bisa juga depresi, aneh, histeris, aneh. Belum lagi orang kena penyakit, katakanlah dia mengatakan penyakitnya bipolar atau kepribadian ganda, hati-hati. Seperti kesurupan juga itu. Iya, kesurupan ini kesurupan yang mana? Lalu, oh itu panggil datuk ini, pakai ini, kagak begitu-gitu. Lah kami penelusuran segala macam sampai kehidupan sehari-hari mencari kesurupan, nggak ketemu kesurupan, malah kami yang kesurupan di sini. Setan diomel-omeli. Gini aja deh. Kalian yang bisa memasukkan jin kafir ke dalam tubuh manusia, yang bisa mediumisasi, saya deh jadi anunya, jadi objeknya ya, jadi mediumisasinya. Ya. Masukkan aja jin kafir ke dalam tubuh saya. Bisa nggak saya kesurupan? Itu aja deh. Collab sama kami. Tapi seingat ya, yang benar-benar punya kemampuan loh ya. Yang punya benar-benar punya kemampuan yang bisa memasukkan roh apa aja sembarang lah ya, masukkan dalam tubuh, baru bisa nggak kami kesurupan. Itu aja deh. Kalau dimasukkan roh Doraemon ya Pak, Doraemon Kantong ajaib. Janganlah guys ya, jangan setting itu. Kalau bisa dijelaskan, terus janganlah bawa ayat-ayat Al-Quran. Itu yang saya nggak setuju guys ya. Tolonglah jangan. Kalian itu mediumisasi, itu anggota kalian juga. Kalian suruh kesurupan, sepintar-pintarnya acting bagaimana. Saya juga kalau mau acting bisa, kalau saya mau. Anggota kami juga banyak yang pintar acting. Kalau zaman-zaman dulu mereka camping, mereka diganggu, saya masih percaya. Tapi kalau sudah
urusannya konten. Camping diganggu apa segala macam, aduh. Bikin konten. Namanya juga bikin konten. Dan juga ini guys ya, banyak yang nyarankan, Bang, bikin kontennya pakai setting biar lebih seru. Tetap saya tidak mau. Mau seru kah? Mau enggak kah? Ya terserah kami lah. Mau orang itu nonton kah, enggak kah? Yang pasti kami ngasih edukasi. Itu aja. Makanya kami nggak mau setting dan gimmick. Kalau suka nonton, nggak suka nggak usah nonton. Kita nggak repot kita nih. Suka silakan subscribe, nggak suka ya nggak usah di subscribe. Nggak bisa dipungkiri guys, namanya orang bikin konten, ya pasti cari uang. Nggak mungkin dia cari uang. Tapi cari uang ya tentu ada aturannya, nggak sembarangan. Kita cari uang juga ya, Bro? Kita cari uang nih bikin konten begini, cari sampingan. Syukur-syukur bagus kontennya ya, syukur-syukur ya meledak sukses. Tetapi ingat, jangan membuat Bohongan. ya yang hasilnya haram-haram. Oh, ada amal jariah, ada dosa jariah. Jadi Sama guys, tujuan kami bikin konten ya salah satunya uang, yang kedua ya kita berbagilah pengetahuan. cari cuan, tapi bedanya kami dengan konten yang lain ya, ingat ya, ini kami jujur banget nih ya. Munafik orang kalau nggak cari cuannya bikin kontennya munafik. Tapi bedanya dengan kami guys, kami dari awal no setting no gimmick, makanya kami ngasih edukasi. Itu bedanya kami guys sama yang lain. Gitu. Kalau lihat ya kami lihat, kalau nggak lihat kami nggak lihat gitu loh. Apa yang mau kami sodorkan di sini? Kalau kami memang nggak ada gitu loh, nggak ada lihat. Dan kami nggak mau pakai ayat-ayat suci Al-Quran untuk settingan. Aduh, jangan deh. Kami nggak berani, sebejat-bejatnya kami nggak berani seperti itu. Bukan berarti kami orang soleh, tidak. Cuman kami sangat menghargai ya yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran dijadikan, janganlah. Kalau dipakai amalan sehari-hari untuk keluar rumah, oh itu memang sangat dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum keluar rumah. Itu pesan dari abah guru sekumpul ya, guru yang sangat kami idolakan. Itu bagus diamalkan guys kalau mau keluar rumah. Itu bagi umat muslim ya. Saya ngomong ini untuk umat muslim, khusus untuk umat muslim aja. Karena kita beragama ya, seagama ya, sama-sama muslim. Jadi saya ngasih edukasi sebelum keluar rumah, baca bismillah 21 kali. Nah itu yang benar. Ayat itu difungsikan yang benar gitu loh. Jangan difungsikan untuk settingan, jangan guys ya. Baca doa makan. Kalau mau tidur, baca sholawat dulu bagus, bismillah, tawakkaltu, baca itu sampai habis. Bagus lagi surah Al-Mulk sebelum tidur. Oke guys, waktunya kami close ya. Jadi itu aja pesan kami ya, apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan jadi bermanfaat ya buat kalian ya. Jadi bukan maksud kami untuk menyombongkan diri, tidak ada kesombongan yang kami sombongkan di sini ya. Di sini kita hanya share, berbagi pengetahuan aja, bukan berarti kami lebih daripada kalian, enggak. Kita sama-sama saja, saling melengkapi saja. Ya. Nah, jadi kita balik dulu karena tidak ada hal-hal yang aneh-aneh di sini. Justru kita yang aneh kayaknya ya di sini ya. Nggak ada aktivitas gaib, Iya. sekalipun nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Nah, Jadi guys, kita balik dulu guys ya. Oke, ikuti terus penelusurannya. oke.
Oke guys, demikian penelusuran kita kali ini, dan kita tidak merasakan aktivitas gaib di tempat ini. Ingat, tempat terangkat di dunia adalah di pikiran kita sendiri. Tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, sampai berjumpa di penelusuran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.